Halo Genjorter, selamat datang kembali di channel ini. Gimana pun kalian berada, saya harap kalian masih bisa tetap santuy. Oke, pada video kali ini, saya akan merangkum sebuah film yang berjudul The Aftermath. Film ini menceritakan seorang istri militer yang melakukan mantap-mantap bersama pria lain di saat suaminya sibuk rekonstruksi pasca perang. Hingga akhirnya penggerjotan itu diketahui oleh suaminya. Nah, bagaimanakah nasib wanita itu selanjutnya? Oke lah, daripada kebanyakan dengar ocehan saya, mending langsung saja yuk kita ke alur ceritanya. You're a superhero. Film dimulai terjadinya ledakan bom pada kota Hamburg di tahun 1945. Lalu scene memperlihatkan seorang wanita cantik bernama Lisa yang baru saja tiba di kota Hamburg 5 bulan setelah ledakan itu terjadi. Di sini Rachel dijemput oleh suaminya yang bernama Louis, seorang kolonel Inggris yang ditugaskan membangun kembali kota yang hancur. Sepanjang perjalanan, kita bisa melihat kondisi kota hancur yang rata dengan tanah akibat ledakan yang terjadi. Lalu sampailah mereka di sebuah rumah mewah yang akan menjadi tempat tinggal mereka. Mereka disambut oleh seorang pria bernama Lubert yang merupakan pemilik rumah sebenarnya. Tapi karena rumah ini telah diambil alih oleh tentara Inggris, sehingga Lubert di sini harus dijadikan sebagai pelayan saja. Lubert lalu menunjukkan ruangan yang diperuntukkan kepada suami istri ini. Dan di sini kita bisa lihat kesedihan yang dipancarkan dari wajah Lubert karena harus berbagi rumah dengan orang Inggris. Malam harinya, Louis dan Rachel pun berduaan mengenang anaknya yang sudah lama meninggoy. Keesok harinya, Louis pergi ke kota untuk mengatasi kerusuhan di sana. Sedangkan di rumah, Rachel yang baru terbangun mulai menelusuri setiap ruangan di rumah itu. Dan di sini Rachel merasa risih karena dia harus tinggal berbagi rumah bersama orang Jerman yang merupakan sekutu. Lalu tak lama kemudian Louis akhirnya pulang. Saat makan bersama, terjadilah cekcok kecil di antara mereka. Rachel hanya ingin tinggal berdua bersama Louis, bukan bersama orang-orang Jerman. Namun Louis yang merasa iba kepada Lubert tidak tega menyuruh Lubert pergi dari rumah itu. Tapi sebagai gantinya, dia akan menyuruh Lubert untuk pindah dan tinggal di loteng atas saja. Akhirnya Lubert terpaksa harus pindah dan tinggal di loteng atas. Keesok harinya, Rachel pergi untuk minum bersama dengan temannya yang bernama Susan. Di sini Rachel bercerita tentang Louis yang membiarkan Lubert untuk tetap tinggal bersama serumah. Susan pun menyuruh Rachel untuk tetap waspada karena orang Jerman tidak seperti mereka. Setelah itu Rachel pun pulang dan saat sampai di rumah, Rachel dikejutkan melihat anak Lubert yang bernama Veda sedang bermain piano di ruangannya. Padahal Rachel sudah meminta mereka untuk berjaga jarak dan tidak mendekati ruangan dirinya. Mengetahui itu, Lubert masuk dan segera menyuruh anaknya untuk keluar dari ruangan itu. Lubert lalu berkata, kalau Freda bermain piano hanya karena dia merindukan ibunya yang sudah meninggal. Mendengar itu, Rachel jadi memiliki pandangan berbeda kepada Lubert. Keesok harinya saat berangkat ke sekolah, Freda turun di tengah jalan dan bergabung dengan orang-orang yang sedang melakukan evakuasi. Di sana dia bertemu dengan seorang pemuda yang merupakan pejuang Jerman. Freda juga mengikuti pria itu masuk ke perkemahan yang biasa digunakan oleh orang Jerman. Di sini Freda dilatih untuk hidup kotor dan berteman dengan debu. Di tempat lain, Rachel dan Louis sedang melakukan makan malam bersama dengan teman-teman Inggris mereka. Dan di sini Rachel diberikan sebuah informasi bahwa Lubert kemungkinan merupakan seorang pejuang Jerman yang sewaktu-waktu bisa kembali membelot dan menikah Rachel saat dia lengah. Namun Louis terus meyakinkan kalau Lubert ini orang baik dan tidak mungkin melakukan hal tersebut. Lalu Rachel pun menanyakan hal itu kepada Lubert. Mendengar itu membuat Lubert menjadi tersinggung. Dia nampaknya emosi dan marah-marah kepada Rachel. Dan hal tersebut membuat Rachel jadi ketakutan. Karena ingin bikin Rachel marah, Lubert lalu melumati bibirnya Rachel dengan harapan agar Rachel mau mengusir dirinya pergi dari rumah ini. Dan anehnya, Rachel di sini malah bengong dan tercengang. Lalu terlihat Rachel yang sudah berdandan dengan secantik mungkin untuk sebuah acara makan malam bersama Louis.
Louis yang baru sampai terlulu ketika dia melihat betapa cantiknya Rachel ini. 1 jam sebelum makan malam dimulai, Louis dan Rachel akhirnya memanaskan mesin tempurnya. Namun sayang, saat serambi Rachel sudah mulai banjir, Louis malah mendapat panggilan untuk sebuah tugas. Dan Louis harus segera berangkat. Ini lagi-lagi membuat Rachel menjadi kesal. Karena lagi-lagi gua bahasanya harus diabaikan oleh Louis. Ketika Louis sampai di kota, ternyata di sana sedang terjadi demo. Louis yang baru sampai pun langsung dikerumunin para pendemo yang kesal terhadap Inggris. Para warga Jerman melakukan protes ketidakadilan yang menimpa mereka. Rubel juga ikut bergabung di sana, tapi dia malah terluka oleh petugas. Setelah itu Rubel memilih untuk pulang ke rumah. Sesampai di rumah, ternyata di sana sedang diadakan sebuah pesta. Dan saat melihat itu, Rubel di sini menjadi sangat kesal kepada seorang yang sedang memainkan piano. Karena piano peninggalan istrinya itu dimainkan secara kasar. Hal itu pun menjadi Rubel spontan menjadi emosi. Dan terjadi ketegangan kecil di antara mereka. Akhirnya pesta pun dibubarkan. Setelah pada bubar, Rachel pun menghampiri Rupert. Dia membantu Rupert untuk mengobati lukanya akibat demo tadi. Tapi tak lama setelah itu, mereka pun saling menatap satu sama lain. Dan terjadilah... Tapi sayangnya setelah hanya beberapa hentakan, Louis tiba-tiba pulang. Dan mereka berdua bertingkah seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Keesokan harinya saat Louis baru tiba di kantor, dia mendapatkan surat perintah yang mengharuskan dirinya untuk terbang ke Rusia. Dengan berat hati, Louis akhirnya menyampaikan kabar ini ke Rachel. Rachel lalu memohon agar dirinya bisa ikut ke sana. Tapi Louis menolaknya, dan Rachel kecewa karena lagi-lagi dia harus ditinggalkan oleh suaminya ini. Keesokan harinya, Louis pun berangkat. Setelah Louis pergi, Rachel merasa kesepian. Dia lalu memilih untuk bermain piano. Mendengar itu, Luber dan Fedra menjadi tertegun. Karena begitu indahnya Rachel dalam bermain piano. Sampai-sampai Fedra memberanikan diri mendekat. Dan mereka memainkan piano bersama. Jadi di sini akhirnya kita tahu alasan kenapa Rachel bisa mempunyai hubungan yang kurang harmonis dengan Louis. Itu semua dikarenakan anaknya yang sudah lama tiada saat dalam peperangan. Hal inilah yang membuat mereka yang terus dilanda kesedihan. Dan di sini diperlihatkan hubungan yang sempurna antara Rachel yang kehilangan anaknya dan Freda yang sudah kehilangan ibunya. Jadi mereka berdua seolah saling melengkapi. Setelah curhat, tiba-tiba Reza menjadi sangat sedih dan menangis terseduh-seduh. Keesokan harinya hubungan mereka bertiga menjadi semakin dekat. Rachel seolah tidak waspada lagi dan menjaga jarak terhadap mereka. Hal ini dapat dilihat dengan ketiganya yang sering menghabiskan waktu bersama. Hingga suatu hari, Rachel yang kesepian ini mendatangi Rupert di lantai atas. Mereka akhirnya melakukan mantap-mantap di sana. Selesai mantap-mantap, Rachel diajak Rupert pergi ke suatu tempat. Mereka berdua bercanda dan tertawa bahagia. Dan saat sampai di tempat tujuan, terlihat laut bahagia di wajah Rachel ini. Karena akhirnya dia bisa mendapatkan nafkah lahir dan batin. Dan di sini Rupert mengajak Rachel untuk ikut dia pergi. Dengan dirinya meninggalkan kota ini untuk memulai kehidupan yang baru. Rachel pun langsung menyetujui ajakan Rupert itu. Singkat cerita, akhirnya Louis telah kembali setelah menyelesaikan tugasnya itu. Dia masuk ke rumah dan melihat Rachel yang sedang bermain piano. Namun di sini Rachel sedikit terkejut ketika menyadari kehadiran Louis. Dan dapat kita lihat, Rachel merasa risih ketika dia disentuh oleh Louis suaminya tersebut. Malam harinya, Louis memberikan kabar gembira kepada Rachel karena mereka berdua akhirnya sudah diizinkan untuk pulang ke Inggris dan memulai kehidupan yang baru. Namun Rachel merasa dilema karena dia sudah terlanjur jatuh hati kepada Rupert. Dia juga sangat ingin berpisah sama Louis dan memulai kehidupan dengan Rupert. Dan saat Rachel sedang berdandan untuk menghadiri sebuah acara bersama Louis, Rupert datang menghampiri dirinya. Di sini Rupert mendesak Rachel untuk memberitahukan Louis tentang apa yang sebenarnya terjadi. Selesai berdandan, Rachel dan Louis akhirnya berangkat. Setiba di pesta, nampak wajah Rachel yang begitu tidak nyaman.
Dan saat mereka berdansa, akhirnya di sini terungkap semua tentang apa yang sebenarnya terjadi. Setelah mengetahui itu, terlihat muka Louis yang sangat sedih karena istri tercintanya ini sudah berkali-kali digenjot oleh Lubert. Lalu saat mereka pulang, Louis meminta maaf kepada Rizal karena tidak bisa menjaga anak mereka hingga membuat anak mereka menjadi tewas. Pagi harinya, Lubert dan Rizal berpamitan dengan Louis. Di sini Louis meminta agar Rizal tidak pergi dari dirinya. Namun Rizal tetap memilih untuk pergi karena hatinya sudah menjadi milik Lubert dan mereka pun berangkat. Di dalam, Louis melihat sebuah baju yang sengaja ditinggalkan oleh Rizal, yang mana baju tersebut merupakan baju milik anak mereka. Seketika Louis menangis terseduh-seduh karena teringat begitu banyak kenangan pada baju tersebut. Di tempat lain, akhirnya Rizal dan Lubert sudah tiba di stasiun kereta. Namun tiba-tiba Rizal nampaknya menjadi ragu. Dan saat hendak naik kereta, Rizal akhirnya sadar bahwa keputusannya untuk meninggalkan Louis merupakan sebuah kesalahan yang besar. Dan Rizalnya pun batal pergi bersama Lubert. Di akhir film terlihat Louis yang telah bersiap-siap untuk pergi kembali ke Inggris. Tapi dari belakang Rizal mendatangi dirinya. Dan ini adalah kesempatan kedua bagi mereka untuk memperbaiki hubungan ini. Dan film pun tamat. Oke, begitulah alur film yang kita review kali ini. Suka tidak suka, begitulah endingnya. Semoga kalian bisa menikmatinya. Dan jika kalian masih tetap ingin terus mendengar ocehan saya selanjutnya, mohon dibantu saya subscribe channel ini. Bunyikan juga notifikasinya agar saya tidak bosan-bosannya mengoceh untuk kalian semua. Sampai jumpa dan bye.